Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan audit pengelolaan dana bantuan operasional sekolah BOS pada pemerintah daerah dan satuan pendidikan Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Salah satu yang perlu diperhatikan dan dipahami adalah aturan perundang-undangan mengenai dana BOS, yakni yang pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada pemerintah daerah. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, kinerja dan bantuan operasional sekolah, afirmasi tahun anggaran 2021. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah kinerja dan bantuan operasional sekolah afirmasi tahun anggaran 2021. Kelima, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Selanjutnya, yang keenam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai dan besarannya atas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Penjelasan singkat. Yang pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada pemerintah daerah. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan yang pertama, dana bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disingkat dana BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus, dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus non-fisik. Poin kedua, pengelolaan dana BOS adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran dana BOS, pelaksanaan dana BOS, penatausahaan dana BOS, pelaporan dana BOS, pertanggungjawaban dana BOS, dan pengawasan dana BOS. Poin 4. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Poin 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan atau Kabupaten Kota yang melaksanakan urusan pendidikan pada provinsi dan atau kabupaten kota. Poin 6. Satuan pendidikan yang selanjutnya disebut Satdik adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal terdiri dari Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan Satuan Pendidikan Khusus. Poin 10. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah Dana BOS yang selanjutnya disingkat RKAS Dana BOS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sekolah yang dibiayai dari Dana BOS. Poin 11. Rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Poin 21. Bendahara Khusus Pengelola Dana BOS yang selanjutnya disebut Bendahara Dana BOS adalah PNS atau pegawai negeri sipil yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dana BOS pada Satdik. Poin 23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari dana BOS antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. Poin 24. Penerimaan dana BOS adalah uang yang masuk ke rekening Satdik atau Satuan Pendidikan. Poin 25. Surat pengesahan pendapatan transfer yang selanjutnya disingkat SP2T adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan transfer yang tidak melalui rekening kas umum daerah. Poin 26. Surat pengesahan pendapatan hibah yang selanjutnya disingkat SP2H adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan hibah yang tidak melalui rekening kas umum daerah. Poin 27. Surat pengesahan belanja hibah dana BOS yang selanjutnya disebut SPB hibah dana BOS adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan belanja hibah dana BOS yang tidak melalui rekening kas umum daerah. Poin 28. Surat permintaan pengesahan belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk mengajukan pencatatan dan pengesahan belanja pada DPA SKPD yang penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan menjadi dasar penerbitan surat pengesahan belanja atau SPB. Poin 29. Surat pengesahan belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah berdasarkan SP2B. Bab 3. Pengelola keuangan dana bantuan operasional sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, dan Satuan Pendidikan Dasar, bagian pertama, Pasal 6 Ayat 2. Bupati Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan pejabat pengelola keuangan dana BOS setiap Satdikdas Negeri. Ayat 3. Pejabat pengelola keuangan dana BOS setiap Satdikman Negeri, Satdiksus Negeri, dan Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 terdiri atas A. PPKD selaku BUD, B. Pengguna anggaran, C. Bendahara pengeluaran SKPD, D. Penanggung jawab dana BOS, dan E. Bendahara dana BOS. Ayat 4. Penetapan pejabat pengelola keuangan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 3
ditetapkan setiap tahun bersamaan dengan penetapan PPKD. Pasal 7 ayat 1 PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 huruf A mempunyai tugas dan wewenang: A. Mengesahkan DPA SKPD. B. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD. C. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. D. Melakukan pengesahan belanja dana BOS. Dan E. Melakukan pencatatan realisasi pendapatan dan belanja dana BOS dalam melaksanakan tugas dan wewenang BUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Dan E. BUD dapat mendelegasikan kepada kuasa BUD. Pasal 8 ayat 1 pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 huruf B mempunyai tugas dan wewenang: A. Melakukan penelaahan RKAS dana BOS. B. Menyusun RK SKPD berdasarkan rekapitulasi RKAS dana BOS. C. Menyusun DPA SKPD. D. Menetapkan PPK SKPD. E. Mengelola barang milik daerah yang bersumber dari dana BOS. F. Mengelola utang dan piutang yang bersumber dari dana BOS. G. Menandatangani dan menyampaikan SP2B dana BOS. H. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dana BOS SKPD yang merupakan bagian laporan keuangan SKPD dan mengawasi pelaksanaan anggaran dana BOS. Pasal 9 ayat 1 pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf D menetapkan PPK SKPD sebagai pejabat penata usahaan keuangan dana BOS. Ayat 2 PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas dan wewenang: A. Melakukan rekonsiliasi atas penerimaan dan belanja dana BOS. B. Menyiapkan SP2B dana BOS. C. Melaksanakan akuntansi SKPD. Dan D. Menyusun rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja dana BOS. Dan E. Menyusun laporan keuangan SKPD. Pasal 10 bendahara pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 huruf C mempunyai tugas dan wewenang: A. Meneliti dan merekapitulasi laporan penerimaan dan belanja dana BOS. B. Meneliti dan merekapitulasi pertanggungjawaban dana BOS dan atau sisa dana BOS. C. Melakukan rekonsiliasi atas 1. Penerimaan dan belanja dana BOS dan 2. Sisa dana BOS dari masing-masing Sadikman Negeri, Sadiksus Negeri, dan Sadikdas Negeri sesuai dengan kewenangannya. Dan D. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada pengguna anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik. Pasal 11 ayat 1 penanggung jawab dana BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 huruf D dijabat oleh Kepala Sadikman Negeri, Sadiksus Negeri, dan Sadikdas Negeri sesuai dengan kewenangannya. Ayat 2 penanggung jawab dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD melalui PPKD. Ayat 3 penanggung jawab dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas dan tanggung jawab: A. Menyusun dan menyampaikan RKAS kepada kepala SKPD. B. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dana BOS. C. Melaksanakan anggaran dana BOS pada Sadikmen Negeri, Sadiksus Negeri, dan atau Sadikdas Negeri yang dipimpinnya. D. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dana BOS. E. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran dana BOS yang telah ditetapkan. F. Melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dari belanja dana BOS. G.
memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang diajukan oleh bendahara dana BOS setiap bulan. H. Melaporkan penerimaan dan belanja dana BOS setiap semester kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPD. I. Melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS setiap tahap penyaluran. J. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dana BOS atau SPTJM. K. Menandatangani rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari dana BOS. L. Melaporkan barang milik daerah dari dana BOS kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPD. M. Melakukan pergeseran belanja pada RKAS berdasarkan persetujuan komite sekolah. N. Mengawasi pelaksanaan anggaran dana BOS yang menjadi tanggung jawabnya. Dan O. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Kepala Sadikman Negeri, Sadiksus Negeri, dan Sadikdas Negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bertanggung jawab secara formal dan material atas belanja dana BOS yang dikelolanya. Ingat, kepala sekolah bertanggung jawab secara formal dan material atas semua belanja dana BOS yang dikelolanya. Selanjutnya, Pasal 12 ayat 1, bendahara dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3, huruf E, berasal dari tenaga kependidikan non-guru yang berasal dari PNS. Ayat 2, dalam hal tenaga kependidikan non-guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak tersedia ditunjuk dari tenaga kependidikan guru yang berasal dari PNS. Ayat 3. Bendahara dana BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, ditetapkan oleh gubernur, bupati, wali kota, sesuai dengan kewenangannya atas usul kepala SKPD melalui PPKD selaku BUD. Ayat 4. Dalam hal pada Sadikman Negeri, Sadiksus Negeri, dan Sadikdas Negeri tidak terdapat tenaga kependidikan non-guru yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau tidak terdapat tenaga kependidikan guru yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 2, gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya menugaskan kepala Sadikman Negeri, Sadiksus Negeri, dan Sadikdas Negeri merangkap sebagai bendahara dana BOS. Ingat, merangkap sebagai bendahara dana BOS. Pasal 13. Bendahara dana BOS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas dan wewenang. A. Menerima dan menyimpan uang penyaluran dana BOS. B. Menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana BOS. C. Mencatat penerimaan dan belanja dana BOS pada buku kas umum dan kas pembantu. D. Membayar belanja dari dana BOS. E. Menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban dana BOS. F. Menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu dana BOS setiap bulan. G. Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan belanja dana BOS setiap bulan. H. Menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan dana BOS setiap semester dan atau sisa dana BOS. I. Menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS setiap tahap penyaluran. J. Menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak dana BOS. K. Menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari dana BOS. L. Menyiapkan laporan barang milik daerah dari dana BOS. Dan M. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-1. Perencanaan dan penganggaran. Pasal 19. Ayat 2.
Kepala SKPD Kabupaten Kota menyusun RKA SKPD berdasarkan penerimaan dan jumlah dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 yang memuat rencana penganggaran pendapatan hibah dana BOS. Ayat 3. Penganggaran pendapatan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diuraikan dalam akun pendapatan, kelompok dana perimbangan, jenis dana alokasi khusus, objek dana alokasi khusus non-fisik, dan rincian objek pendapatan dana BOS. Ayat 4. Penganggaran pendapatan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diuraikan dalam akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan hibah dana BOS sesuai dengan kode rekening berkenaan. Pasal 20, ayat 3, rencana belanja dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 disusun dengan mempedomani juknis penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya ingatkan lagi, mempedomani juknis penggunaan dana BOS. Pasal 21 ayat 1 RKAS dana BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 antara lain memuat A. Penerimaan dan belanja, B. Komponen penggunaan dana BOS dalam program dan kegiatan pada SNP, C. Standar satuan harga, dan D. Rencana penarikan dana BOS setiap tahapan. Ayat 4. Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan harga satuan setiap unit barang atau jasa yang berlaku di provinsi atau kabupaten kota ditetapkan dengan peraturan gubernur dan peraturan bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 22 ayat 2. Kepala SKPD Kabupaten Kota setelah menerima RKAS dana BOS dari Kepala Satdikdas Negeri sebagai dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 menugaskan pejabat administrasi yang membidangi Satdikdas untuk melakukan penelaahan RKAS dan BOS. Pasal 23 ayat 2 berdasarkan hasil rekapitulasi RKAS dana BOS yang telah dilakukan penelaahan sebagai dimaksud pada ayat 1, Kepala SKPD Provinsi dan Kabupaten Kota menyusun RKA SKPD. Ingat, menyusun RKA SKPD. Bagian kedua, pelaksanaan dan penatausahaan. Pasal 29, dalam hal terdapat bunga, jasa giro, dan atau imbalan lainnya atas dana BOS yang disimpan pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bunga, jasa giro, dan atau imbalan lainnya menjadi pendapatan daerah. Saya ulangi, menjadi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34. Pengadaan barang jasa pada Satdik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kedua, pelaksanaan dan penatausahaan. Pasal 36 ayat 2. Buku pembantu kas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu rincian objek belanja. Pasal 41 ayat 3. Sisa pengelolaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diakui sebagai silpa penerimaan pembiayaan pada APBD. Pasal 41 ayat 4. Pengakuan silpa
oleh PPKD selaku BUD, provinsi atau kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan setelah pelaporan keuangan SKPD direview. Ingat, direview oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 ayat 5, sisa pengeluaran dana BOS yang telah mendapatkan pengakuan PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat digunakan. Ingat, dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan mempedomani juknis penggunaan dana BOS tahun anggaran berikutnya. Mempedomani juknis penggunaan dana BOS tahun anggaran berikutnya. Bagian ketiga, laporan dan pertanggungjawaban. Pasal 44 ayat 3, SP2B atau surat permintaan pengesahan belanja yang ditandatangani oleh pengguna anggaran sebagaimana dimaksud ayat 2 diajukan kepada BUD untuk menerbitkan SPB atau surat pengesahan belanja. Pasal 45 ayat 2, kelengkapan dokumen SP2B atau surat permintaan pengesahan belanja yang diajukan oleh pengguna anggaran atau kepada Dinas Dikbud sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Laporan rekapitulasi penerimaan dan belanja dana BOS setiap semester untuk masing-masing Sadikmen Negeri, Sadiksus Negeri, atau Sadikdas Negeri. B. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dana BOS oleh Kepala Sadikmen Negeri, Kepala Sadiksus Negeri, atau Kepala Sadikdas Negeri. Pasal 47 ayat 1 SPB atau surat pengesahan belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 dan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 2 sebagai dokumen sumber pencatatan PPK SKPD. Ingat, sebagai dokumen sumber pencatatan PPK SKPD dalam menyusun laporan keuangan SKPD. Pasal 47 ayat 2 dalam hal SPB atau surat pengesahan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menghasilkan aset tetap, aset lainnya, dan barang persediaan berdasarkan hasil stok opnam akhir tahun diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Bab 5. Komponen penggunaan dana BOS reguler, Pasal 12 Ayat 1, sekolah menggunakan dana BOS reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen A. Penerimaan peserta didik baru, B. Pengembangan perpustakaan, C. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, D. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, E. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, F. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, G. Pembiayaan langganan daya dan jasa, H. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, I. Penyediaan alat multimedia pembelajaran, J. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, K. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan dan atau I. Pembayaran honor. Ayat 2. Sekolah menentukan komponen pengguna dana BOS reguler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebutuhan sekolah. Larangan penggunaan dana BOS. Pasal 21 ayat 1. Dalam pengelolaan dana BOS reguler, tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilarang A. Melakukan transfer dana BOS reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana BOS reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1. B. Membungakan untuk kepentingan pribadi. C. Meminjamkan kepada pihak lain. D. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis. E. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. F. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah. G. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Ini yang sering terjadi di sekolah-sekolah. H. Membeli pakaian seragam atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah. I. Memelihara prasarana sekolah
dengan kategori kerusakan sedang dan berat. J. Membangun gedung atau ruangan baru. K. Membeli instrumen investasi. L. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program dana BOS reguler atau program perpajakan BOS reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas dan atau kementerian. Ingat, di luar lembaga dinas. M. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber lain yang sah. Tidak boleh double. N. Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. O. Menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Ayat 2. Tim BOS sekolah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya ulangi, ayat 2. Tim BOS sekolah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk sementara, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.